Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inuhu ala urbatin wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, ma'asyiral kiram, insan KPK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita telah sampai memasuki dan berada di taman-taman surga, yaitu di bulan Ramadan tahun ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 183 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kenapa kita bersyukur? Kenapa kita kemudian perlu merayakan Ramadan tahun ini? Karena memang Ramadan adalah sarana jembatan untuk melahirkan insan-insan yang bertakwa. Karena ketakwaan inilah yang menjadi nilai indikator kita apakah kehidupan kita bermakna, berarti ataupun unggul atau tidaknya. Apa sebenarnya takwa itu dan kenapa takwa itu diperlukan? Jadi tadi puasa menjembatani ketakwaan. Pertanyaannya, apa yang ada dalam ketakwaan ini? Ada beberapa buah ketakwaan yang mari kita sama-sama pahami. Pertama, dalam surat At-Talaq ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Yang artinya, dan Allah memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dihendakinya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan diberi jalan keluar dari masalah-masalah apapun, dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak diperhitungkan oleh kita. Maka kesempurnaan kehidupan kita pasti akan selalu berhadapan dengan masalah yang satu ke masalah yang lain, yang kadang membuat kita kadang tidak mampu merasa mampu lagi untuk melanjutkan kehidupan ini. Orang-orang yang tak bertakwa kadang menghadapi masalah demi masalah, kadang akan kemudian tumbang, kadang kemudian akan stres, bahkan bisa membunuh dirinya, bisa mengakhiri hidupnya. Orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang sadar bahwa kehidupannya terbatas, akalnya terbatas, kemampuan dirinya terbatas. Oleh karena itu, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengoptimalkan ikhtiarnya, tapi hasilnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada orang-orang yang berpasrah, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala inilah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jalan, memberikan solusi, memberikan penyelesaian dari apa yang kita tidak mampu. Allah memberikannya dari dengan jalan-jalan yang tidak kita perhitungkan. Ini adalah buah pertama kenapa takwa itu memberikan arti kita, bukan hanya nanti di kelak di akhirat, tapi di kehidupan di dunia ini Allah akan memberikan buah penyelesaian tanpa atau di luar perhitungan akal pikiran kita. Yang kedua, dalam surat At-Talaq ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
Jadi yang tadi pertama memberikan solusi di luar perhitungan kita. Yang kedua, orang-orang yang bertakwa diberi kemudahan. Orang merasa berat menghadapi kehidupan, orang-orang yang bertakwa akan menganggap urusannya menjadi mudah dan mampu dilaluinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang bertakwa dalam surat An-Anfal ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikan furqan dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni, dan Allah memiliki karunia yang besar. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa, Allah kemudian akan memberikan kejelasan. Furqan itu adalah pembeda. Pembeda mana yang hak, mana yang batin. Karena mungkin kita bisa melihat secara kasat mata, kita bisa memikirkan secara akal. Tapi banyak penglihatan dan akal kita yang memiliki keterbatasan. Di saat-saat itu kadang kita bingung. Sesungguhnya mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala kemudian akan memberikan penjelasan, memberikan petunjuk, memberikan al-furqan, pembeda yang hak maupun yang batil. Sehingga kebingungan, keraguan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian akan ditunjuki. Nah, ini adalah semua buah dari takwa yang akan dijembatani oleh media puasa kita pada hari ini dan 30 hari ke depan. Oleh karena itu, sekali lagi berbahagialah bagi kita yang usia kita dimampukan, kemudian dihadirkan, disampaikan pada momen terpenting Ramadan tahun ini. Karena puasa akan membuahkan ketakwaan, yang takwa itu akan memberikan, pertama tadi, memberikan jalan, solusi terhadap masalah-masalah kita yang di luar kemampuan kita, yang di luar perhitungan kita. Yang kedua, Allah kemudian memberikan kemudahan, memberikan keringanan terhadap beban berat hidup kita. Yang terakhir, dikala mungkin kita tak mampu lagi secara jelas melihat kebenaran, tak mampu lagi memikirkan dan menentukan apa yang hak, apa yang batil, maka Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa kemudian diberi petunjuk, diberi al-furqan, diberi pembeda mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan ketakwaan yang difasilitasi, yang akan dihantarkan oleh puasa pada bulan Ramadan ini, di tahun ini, mudah-mudahan dapat kita nikmati. Caranya adalah mari kita nikmati Ramadan ini, kita isi Ramadan ini, dan kita hiasi Ramadan ini dengan hal-hal yang wajib maupun yang sunnah. Sehingga kesempurnaan Ramadan tahun ini benar-benar akan membuahkan kepada kita buah solusi yang tidak kita perhitungkan, yang tidak disangka-sangka, kemurahan dan al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Semoga kita semua mampu menjadi orang-orang yang bertakwa, karena bulan Ramadan tahun ini kita maksimalkan, kita optimalkan secara optimal kemampuan kita untuk menghiasi Ramadan tahun ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk berpuasa dan menghiasi Ramadan tahun ini secara optimal. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.